Seorang miliuner menemukan seorang gadis kecil buta di tepi tebing, dan apa yang ia putuskan untuk lakukan benar-benar mengejutkan. Jalan berkelok menembus kabut tebal di pegunungan Bromo. Sujono Hadiwiryo, pengusaha kaya raya berusia 60 tahun, mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, seolah mencoba melarikan diri dari bayang-bayang masa lalunya. Mobil mewahnya membelah kabut, sementara pikirannya terus dihantui oleh kenangan. Untuk apa semua kekayaan ini? Bisiknya pada dirinya sendiri, matanya menatap hampa pada pemandangan jurang curam di sisi kanan jalan. Villa mewahnya di kawasan elit Bromo menjadi saksi bisu kesendirian seorang pria yang telah kehilangan segalanya kecuali uang. Sujono memiliki segalanya yang bisa dibeli, namun tidak memiliki apa yang benar-benar penting. Istrinya tercinta, Kartika, telah meninggalkannya 5 tahun lalu karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sejak saat itu, hidupnya hanya dipenuhi dengan transaksi bisnis dan rapat dewan direksi. Kerajaan bisnisnya di bidang pertambangan dan properti terus berkembang, tetapi hatinya semakin hampa. Kartika, bisiknya lirih, mengingat wajah cantik istrinya yang selalu tersenyum. Wanita itu adalah satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat, yang melihat kebaikan di balik topeng keras seorang taipan bisnis. Hujan mulai turun perlahan, menambah kelamnya suasana malam. Sujono memperlambat laju mobilnya. Ketika tikungan tajam mulai terlihat, kabut semakin tebal membuatnya harus memicingkan mata untuk melihat jalan. Tiba-tiba, sosok kecil muncul di tengah jalan, tepat di tepi jurang. "Astaga!" teriaknya, menginjak rem sekuat tenaga. Ban mobilnya berdecit keras, meninggalkan jejak panjang di aspal basah. Dengan jantung berdebar, Sujono keluar dari mobilnya. Di sana, di tengah guyuran hujan, seorang gadis kecil berdiri gemetar. Usianya mungkin sekitar 10 tahun, dengan pakaian lusuh dan rambut hitam panjang yang basah. Gadis itu berdiri tepat di tepi jurang, hanya beberapa sentimeter dari kematian yang menanti. "Hei, kamu!" panggil Sujono berlari mendekati gadis itu. Namun gadis kecil itu tidak bereaksi. Dia tetap berdiri menghadap jurang dengan tatapan kosong. Ketika Sujono mencapai gadis itu, dia menyadari sesuatu yang aneh. Mata gadis itu tidak fokus. Dia tidak melihat ke arah jurang di depannya. Tatapannya hampa. Sujono mendekat dan melihat mata gadis itu yang berwarna coklat terang, namun tidak bergerak. Saat itulah dia menyadari, gadis ini buta. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Sujono lembut, menyentuh bahu gadis itu. Gadis kecil itu tersentak kaget. "Siapa?" tanyanya dengan suara gemetar. "Namaku Sujono. Kamu hampir jatuh ke jurang. Apa yang kamu lakukan di sini sendirian malam-malam begini?" Gadis itu tidak menjawab. Bibirnya gemetar kedinginan dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Sujono melepas jasnya dan menyelimuti gadis kecil itu. "Siapa namamu? Di mana keluargamu?" tanya Sujono lagi. "Aku tidak tahu," jawab gadis itu pelan. "Aku tidak ingat apa-apa." Sujono mengerutkan dahi. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil buta bisa berada di tengah pegunungan sendirian? Apakah dia tersesat atau mungkin ditinggalkan? "Aku akan membawamu ke tempat yang aman," kata Sujono, membimbing gadis itu menuju mobilnya. "Kita harus menghangatkan tubuhmu dulu." Saat membantu gadis itu masuk ke mobilnya, Sujono melihat sesuatu berkilau di leher gadis itu. Sebuah liontin perak tua tergantung di lehernya. Dengan lembut, Sujono menyentuh liontin itu dan melihat ukiran nama di belakangnya. Darahnya seketika membeku. Nama yang terukir di liontin itu adalah Kartika, nama mendiang istrinya. "Dari mana kamu mendapatkan ini?" tanya Sujono, suaranya bergetar. Gadis itu menyentuh liontinnya dengan jari-jari kecilnya. "Anosi selalu bersamaku. Kurasa ini milik ibuku." Sujono menatap gadis itu dengan kebingungan dan ketakutan. Bagaimana mungkin gadis ini memiliki liontin dengan nama istrinya? Liontin yang sama dengan yang dia berikan pada Kartika di hari pernikahan mereka 25 tahun lalu. "Aku akan membawamu ke rumahku," kata Sujono akhirnya. "Kita bisa mencari tahu siapa dirimu besok." Selama perjalanan menuju vilanya,
Sujono sesekali melirik gadis kecil yang duduk diam di sampingnya. Ada sesuatu yang familiar dari wajahnya, dari lekuk hidungnya yang kecil dan bibir tipisnya. Mungkinkah ini hanya kebetulan atau takdir sedang mempermainkannya? Setibanya di vila mewah miliknya, Sujono segera memanggil pelayannya, Ibu Rahayu. "Tolong siapkan kamar tamu dan baju kering untuk gadis ini," perintahnya. "Juga makanan hangat dan minuman." Ibu Rahayu, wanita paruhbaya yang telah bekerja untuk Sujono selama belasan tahun, menatap gadis kecil itu dengan heran. "Siapa dia, Tuan?" "Aku menemukannya di jalan, hampir jatuh ke jurang. Dia tidak ingat siapa dirinya dan dia buta." Ibu Rahayu mengangguk dan segera membantu gadis itu ke kamar tamu. Sementara itu, Sujono duduk di ruang kerjanya, menatap foto Kartika yang terpajang di dinding. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan yang tidak terjawab. "Apa maksud semua ini, Kartika?" bisiknya pada foto itu. "Apakah ini pertanda darimu?" Sujono tidak percaya pada kebetulan. Selama karirnya sebagai pengusaha, dia selalu percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena alasan, dan pertemuannya dengan gadis misterius ini pasti memiliki alasan. 1 jam kemudian, Ibu Rahayu melaporkan bahwa gadis itu telah dibersihkan, diberi pakaian kering, dan sedang makan. Sujono memutuskan untuk menemuinya. Gadis kecil itu duduk di tepi ranjang, mengenakan piyama yang kebesaran. Rambutnya yang hitam telah dikeringkan dan disisir rapi. Wajahnya yang pucat kini terlihat lebih bersih, memperlihatkan fitur wajahnya yang halus. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Sujono, duduk di kursi di samping ranjang. "Lebih baik, terima kasih," jawab gadis itu sopan. "Anda sangat baik. Apakah kamu benar-benar tidak ingat namamu?" Gadis itu menggeleng pelan. "Aku hanya ingat mimpi-mimpi aneh tentang rumah besar, taman bunga, dan wanita cantik yang selalu bernyanyi untukku." Sujono tertegun. Vila ini memang memiliki taman bunga yang luas, dan Kartika selalu suka bernyanyi. "Besok pagi aku akan memanggil dokter untuk memeriksamu," kata Sujono, "dan kita akan mencari tahu siapa dirimu." Ketika Sujono hendak berdiri dan meninggalkan kamar, gadis itu tiba-tiba berkata, "Bunga melati putih adalah favoritnya, bukan?" Sujono membeku. "Apa katamu?" "Wanita dalam mimpiku. Dia selalu menyukai bunga melati putih. Dia bilang aromanya mengingatkannya pada rumah." Lutut Sujono terasa lemas. Melati putih adalah bunga kesukaan Kartika. Dia selalu mengatakan bahwa aroma melati mengingatkannya pada rumah masa kecilnya di Yogyakarta. "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Sujono, suaranya nyaris tak terdengar. Gadis itu mengangkat bahu. "Aku tidak tahu, itu hanya ada dalam ingatanku." Malam itu Sujono tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan dan kemungkinan yang menakutkan. Siapa gadis ini sebenarnya? Bagaimana dia bisa tahu tentang melati kesukaan Kartika? Dan liontin itu, liontin yang sama persis dengan yang dia berikan pada istrinya. Dari jendela kamarnya, Sujono menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Untuk pertama kalinya sejak kematian Kartika, dia merasa hidupnya memiliki tujuan baru. Gadis misterius ini telah membawa cahaya ke dalam kegelapan hidupnya, dan dia bertekad untuk mengungkap misteri di balik kehadirannya. Yang tidak diketahui Sujono, pertemuannya dengan gadis kecil itu hanyalah awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengungkap rahasia kelam yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi datang dengan cahaya matahari yang menembus kabut tipis di sekitar vila Sujono. Sudah 3 hari sejak kedatangan gadis misterius itu. Dan kehidupan di vila mewah itu mulai berubah. Kehadiran gadis kecil itu seolah membawa kehangatan yang telah lama hilang. Pagi itu, Sujono sedang menikmati kopi di beranda ketika ponselnya berdering. Dr. Wijaya, spesialis saraf yang dipanggilnya untuk memeriksa gadis itu, menelepon dengan kabar yang mengejutkan. "Hasil pemeriksaannya sudah keluar, Pak Sujono," kata Dr. Wijaya. "Kebutaan gadis itu bukan bawaan lahir atau karena kecelakaan. Lalu, ada indikasi kerusakan saraf optik yang disebabkan oleh paparan zat beracun.
Dari pola kerusakannya, saya menduga ini terjadi sekitar 5 tahun lalu. Sujono mengerutkan dahi. Maksud Anda seseorang sengaja meracuninya? Saya tidak bisa memastikan itu, tapi kemungkinannya ada. Zat yang menyebabkan kerusakan ini biasanya ditemukan dalam beberapa jenis racun industri. Sangat tidak biasa ditemukan pada anak-anak, kecuali ada paparan sengaja. Setelah menutup telepon, Sujono duduk termenung. Siapa yang tega meracuni seorang gadis kecil hingga membuatnya buta? Dan mengapa Pak Sujono, panggil Ibu Rahayu, membuyarkan lamunannya? Nona kecil sudah bangun dan mencari bapak. Sujono menemukan gadis itu duduk di ruang musik. Jari-jarinya meraba piano tua yang dulu sering dimainkan Kartika. "Kamu menyukai musik?" tanya Sujono, duduk di sampingnya. Gadis itu tersenyum. "Entahlah, tapi jari-jariku seperti mengenal tuts-tuts ini." Tanpa peringatan, gadis itu mulai memainkan beberapa nada. Awalnya tersendat, namun perlahan menjadi sebuah melodi yang familiar. Sujono tertegun. Itu adalah lagu favorit Kartika, lagu yang selalu dimainkannya di pagi hari. "Bagaimana kamu bisa memainkan lagu itu?" tanya Sujono, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu," jawab gadis itu berhenti bermain. "Tanganku bergerak sendiri. Apakah itu lagu yang buruk?" "Tidak, sama sekali tidak. Itu lagu kesukaan istriku." Gadis itu menoleh ke arah suara Sujono, meskipun mata buramnya tidak bisa melihatnya. "Istri Bapak, di mana dia sekarang?" Sujono menelan ludah. "Dia sudah pergi 5 tahun lalu." "Maafkan aku," kata gadis itu lembut. "Dia pasti orang yang baik." "Ya, dia sangat baik. Dia selalu berkata ingin memiliki anak perempuan, tapi kami tidak pernah dikaruniai anak." Gadis itu terdiam sejenak kemudian berkata, "Aku memimpikannya lagi tadi malam." "Mimpi apa?" "Wanita cantik itu. Dia bernyanyi sambil memainkan piano ini. Dia memakai gaun putih dan kalung dengan liontin seperti milikku." Jantung Sujono berdebar kencang. Deskripsi itu persis seperti Kartika pada hari pernikahan mereka. Bagaimana mungkin gadis ini bisa mengetahuinya? Saat itu telepon rumah berdering. Ibu Rahayu mengangkatnya kemudian memanggil Sujono. "Pak, ada telepon dari Tuan Bima." Wajah Sujono mengeras. Bima Hadiwiryo, putra hasil hubungannya dengan wanita lain sebelum menikahi Kartika. Anak yang tidak pernah dia akui secara resmi, namun tetap dia biayai pendidikannya hingga dewasa. Hubungan mereka selalu dingin dan penuh ketegangan. "Bima," sapa Sujono datar. "Ayah," balas Bima dengan nada sarkastis. "Aku dengar ayah memiliki tamu spesial di rumah." Sujono terkejut. Bagaimana Bima bisa tahu tentang gadis itu? "Apa maumu, Bima?" "Aku hanya ingin memberitahu ayah bahwa aku akan pulang ke Indonesia minggu depan. Setelah 5 tahun di Amerika, kurasa sudah waktunya aku kembali dan mengurus warisan yang seharusnya menjadi hakku." "Kau sudah mendapatkan bagianmu, Bima. Aku telah memberimu saham di perusahaan dan apartemen di Jakarta." "Itu hanya remah-remah, ayah. Kita berdua tahu itu." Bima terdiam sejenak. "Aku juga penasaran dengan gadis kecil yang ayah temukan. Siapa dia sebenarnya? Kenapa ayah begitu tertarik padanya?" Sujono merasakan kecurigaan dalam suara Bima. "Itu bukan urusanmu." "Oh, itu urusanku jika gadis itu tiba-tiba menjadi pewaris hartamu. Kita lihat saja nanti, ayah." Telepon ditutup, meninggalkan Sujono dengan perasaan tidak enak. Bima selalu menjadi ancaman baginya. Anak itu mewarisi sifat licik dan manipulatif dari ibunya, wanita yang hampir menghancurkan karirnya 25 tahun lalu. Sore itu, Sujono memutuskan untuk mengajak gadis kecil itu berjalan-jalan di taman bunga miliknya. Meskipun tidak bisa melihat, gadis itu tampak menikmati aroma bunga-bunga dan suara burung yang berkicau. "Aku suka di sini," kata gadis itu, menghirup dalam-dalam aroma bunga. Rasanya seperti pulang ke rumah. Sujono menatap gadis itu dengan penuh tanya. "Apa kamu mulai mengingat sesuatu tentang dirimu?" Gadis itu menggeleng. Tidak jelas, hanya potongan-potongan gambar dan suara. Tapi ada satu hal yang aneh. "Apa itu?" "Aku terus melihat angka dan huruf dalam mimpiku, seperti kode atau alamat."
8B73K. Sujono tertegun. Itu adalah kode brankas rahasia di ruang kerjanya, tempat dia menyimpan dokumen-dokumen penting dan perhiasan Kartika. Tidak ada yang tahu kode itu selain dirinya dan Kartika. "Apa menurutmu angka-angka itu penting?" tanya gadis itu. "Aku tidak tahu," jawab Sujono, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Mungkin itu hanya mimpi acak. Malam itu, setelah memastikan gadis kecil itu tertidur, Sujono diam-diam pergi ke ruang kerjanya dan membuka brankas dengan kode 8B73K. Di dalamnya, selain dokumen-dokumen penting, terdapat kotak perhiasan Kartika yang tidak pernah dia buka sejak kematiannya. Dengan tangan gemetar, Sujono membuka kotak itu. Di dalamnya tersusun rapi berbagai perhiasan mewah milik Kartika. Namun, ada satu hal yang membuatnya terkejut. Salah satu laci kecil di kotak itu kosong. Laci tempat seharusnya liontin Kartika berada. Bagaimana mungkin liontin itu bisa berada di leher gadis misterius itu? Apakah ada yang mencurinya? Atau jangan-jangan? Pikiran Sujono terhenti ketika matanya menangkap sebuah amplop kecil tersembunyi di balik lapisan beludru kotak itu. Amplop yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dengan penasaran, dia membukanya dan menemukan selembar kertas bertuliskan tangan Kartika. "Sujono, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui, sesuatu yang kusembunyikan selama bertahun-tahun. Sebelum menikah denganmu, aku pernah melahirkan seorang anak perempuan. Keluargaku memaksaku untuk menyerahkan bayi itu kepada sebuah panti asuhan di Yogyakarta. Karena mereka menganggapnya aib, namanya Melati, dan hari ini dia pasti sudah dewasa. Aku memberikan liontin perak kita padanya, dengan harapan suatu hari dia akan menemukanmu. Maafkan aku yang tidak pernah jujur padamu. Dengan cinta, Kartika." Sujono terduduk lemas. Dunianya seolah runtuh. Kartika, wanita yang dia cintai sepenuh hati, telah menyimpan rahasia besar selama bertahun-tahun. Dia memiliki seorang putri yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Jika Melati, putri Kartika, sekarang sudah dewasa, maka gadis kecil yang dia temukan itu tidak mungkin Melati. Tapi bagaimana dengan liontin itu? Dan bagaimana gadis itu bisa mengetahui hal-hal pribadi tentang Kartika? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Sujono hingga fajar menyingsing. Dia harus mencari tahu kebenaran tentang Melati dan hubungannya dengan gadis misterius ini. Pagi itu Sujono menerima telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai pengacara bernama Hadi Pranoto. "Selamat pagi, Pak Sujono. Saya perlu bertemu dengan Anda mengenai hal penting. Ini menyangkut gadis kecil yang baru-baru ini Anda temukan." Sujono terkejut. "Bagaimana Anda bisa tahu tentang gadis itu? Saya mewakili pihak yang memiliki kepentingan dengan gadis tersebut. Saya bisa menjelaskan semuanya jika kita bertemu langsung." Dengan perasaan curiga, Sujono akhirnya setuju untuk bertemu dengan pengacara itu di villa miliknya sore ini. Dia memiliki firasat bahwa pertemuan ini akan mengungkap lebih banyak misteri tentang gadis kecil itu dan hubungannya dengan Kartika. Yang tidak diketahui, Sujono, Bima Hadiwiryo juga telah tiba di Indonesia lebih cepat dari yang direncanakan. Dan dia tidak sendirian. Dia telah menjalin aliansi dengan keluarga berpengaruh yang memiliki dendam pribadi terhadap Sujono. Keluarga yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali apa yang mereka anggap sebagai milik mereka, termasuk gadis kecil misterius itu. Sore itu, Sujono duduk gelisah di ruang tamunya yang mewah. Matanya terus melirik jam antik yang berdiri di sudut ruangan. Pengacara bernama Hadi Pranoto seharusnya tiba dalam beberapa menit. Ibu Rahayu telah memastikan gadis kecil itu tetap berada di kamarnya selama pertemuan berlangsung. Tepat pukul 4, mobil hitam memasuki halaman villa. Seorang pria berjas rapi turun dari mobil dan berjalan menuju pintu depan dengan langkah percaya diri. Ibu Rahayu mempersilakannya masuk dan mengantar ke ruang tamu. "Selamat sore, Pak Sujono," sapa pria itu. Menjabat tangan Sujono dengan erat. "Hadi Pranoto, terima kasih telah bersedia bertemu saya." Sujono memperhatikan pria di hadapannya dengan seksama, usia sekitar 40-an,
rambut disisir rapi ke belakang, kacamata berbingkai hitam, dan setelan mahal yang menunjukkan bahwa dia bukan pengacara biasa. "Silakan duduk," kata Sujono datar. "Jadi, apa yang ingin Anda bicarakan tentang gadis itu?" Hadi tersenyum tipis. "Langsung ke pokok permasalahan ya. Saya menyukai gaya Anda, Pak Sujono." Dia mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. "Gadis yang Anda temukan bernama Ayu Permata. Dia adalah cucu dari klien saya, Nyonya Ratna Dewanti." Sujono mengangkat alisnya. "Ratna Dewanti, pemilik Dewanti Group?" "Betul sekali. Nyonya Ratna kehilangan cucunya sekitar 5 tahun lalu. Gadis itu diculik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan selama ini kami terus mencarinya." "Dan bagaimana Anda tahu gadis yang saya temukan adalah cucu Nyonya Ratna?" Hadi mengeluarkan beberapa foto dari map itu. "Ini adalah foto Ayu sebelum diculik. Deskripsi gadis yang Anda temukan sangat cocok dengan Ayu, termasuk kebutaannya." Sujono mengamati foto-foto itu dengan seksama. Memang ada kemiripan dengan gadis yang dia temukan, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa keluarga Dewanti tidak melaporkan penculikan ini ke polisi? Saya tidak pernah mendengar berita tentang ini. Tentu saja mereka melaporkannya, tapi secara diam-diam. Nyonya Ratna tidak ingin masalah keluarga ini menjadi konsumsi publik. Anda tahu sendiri, berita seperti ini bisa mempengaruhi reputasi bisnis. Sujono merasakan kecurigaan yang semakin kuat. "Dan bagaimana Anda bisa tahu bahwa gadis itu ada di sini?" "Jaringan informasi kami luas, Pak Sujono. Begitu ada laporan tentang seorang gadis kecil buta di daerah ini, kami langsung menyelidikinya." Sujono terdiam sejenak, menatap mata pengacara. "Itu. Jika gadis ini memang cucu Nyonya Ratna, mengapa dia memiliki liontin dengan nama Kartika, nama mendiang istri saya?" Ekspresi Hadi sedikit berubah, tapi dia cepat mengendalikan diri. "Ah, liontin itu. Ya, itu adalah hal yang ingin saya jelaskan. Liontin itu sebenarnya milik keluarga Dewanti, dengan ukiran nama Kartika, yang merupakan nama kecil Nyonya Ratna." Kebohongan itu terdengar jelas di telinga Sujono. Dia tahu persis bahwa liontin itu adalah hadiah pernikahannya untuk Kartika. "Saya ingin bertemu dengan Nyonya Ratna secara langsung," kata Sujono tegas. "Tentu itu bisa diatur, tapi sementara itu kami ingin Ayu dikembalikan ke keluarganya. Nyonya Ratna sangat merindukan cucunya. Saya perlu waktu untuk mempertimbangkan hal ini. Gadis itu masih trauma dan membutuhkan perawatan medis." Hadi tersenyum tipis lagi, kali ini dengan sedikit ancaman tersembunyi. "Saya mengerti, Pak Sujono, tapi saya ingin mengingatkan bahwa menahan seorang anak dari keluarga sahnya bisa memiliki konsekuensi hukum yang serius. Saya juga seorang pengusaha yang memahami hukum dengan baik, Tuan Hadi, dan saya tidak akan menyerahkan gadis itu kepada siapapun tanpa bukti yang kuat." Pertemuan itu berakhir dengan ketegangan. Setelah Hadi pergi, Sujono segera menghubungi detektif pribadi kepercayaannya, Agung Wicaksono. "Agung, aku butuh bantuanmu. Selidiki segala hal tentang keluarga Dewanti, terutama yang berkaitan dengan Ratna Dewanti dan kemungkinan cucunya yang hilang. Juga cari tahu siapa sebenarnya pengacara bernama Hadi Pranoto ini." Setelah menutup telepon, Sujono pergi ke kamar gadis kecil itu. Dia menemukan gadis itu sedang meraba-raba buku dengan huruf Braille yang baru dibelikan Ibu Rahayu untuknya. "Bagaimana, buku barumu?" tanya Sujono duduk di tepi ranjang. Gadis itu tersenyum. "Menyenangkan, aku bisa membaca cerita sendiri sekarang." Sujono menatap gadis itu dengan lembut. "Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apakah nama Ayu Permata terdengar familiar bagimu?" Gadis itu mengerutkan dahi, berpikir keras. "Ayu Permata? Tidak, aku tidak ingat nama itu." "Bagaimana dengan nama Ratna Dewanti atau Dewanti Group?" Gadis itu terdiam sejenak, kemudian tiba-tiba tubuhnya menegang. "Dewanti?" bisiknya, suaranya bergetar. Aku takut pada nama itu." Sujono mengerutkan dahi. "Kenapa kamu takut?" "Aku tidak tahu," jawab gadis itu mulai gemetar. "Tapi nama itu membuatku takut, sangat takut." Sujono memeluk gadis itu, menenangkannya. "Tidak apa-apa,
kamu aman di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Malam itu Sujono tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan klaim Hadi Pranoto tentang gadis itu dan reaksi ketakutan gadis itu terhadap nama Dewanti. Ada sesuatu yang tidak beres dan dia bertekad untuk mencari tahu kebenaran. Keesokan paginya berita mengejutkan datang dari Agung. Pak Sujono, saya menemukan informasi menarik. Tidak ada catatan resmi tentang cucu Ratna Dewanti yang diculik. Bahkan menurut sumber saya di kepolisian, tidak pernah ada laporan penculikan yang diajukan oleh keluarga Dewanti. Jadi Hadi Pranoto berbohong, gumam Sujono. Lebih dari itu, Hadi Pranoto bukanlah pengacara biasa. Dia adalah orang kepercayaan keluarga Dewanti yang sering menangani masalah khusus mereka. Dan ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui. Apa itu? 5 tahun lalu, tepat sebelum istri Anda meninggal, Dewanti Group hampir mengakuisisi perusahaan Anda. Tapi akuisisi itu gagal karena istri Anda menemukan bukti praktik ilegal Dewanti Group dan mengancam akan membocorkannya. Jantung Sujono berdebar kencang. Kartika memang pernah menyebutkan tentang dokumen penting yang dia temukan, tapi Sujono tidak pernah melihat dokumen itu. Dan satu lagi, Pak, Bima Hadiwiryo, putra Anda, telah kembali ke Indonesia 3 hari lalu. Dia terlihat bertemu dengan Ratna Dewanti di sebuah hotel di Jakarta. Sujono merasakan amarah dan kekhawatiran memenuhi dadanya. Bima bekerja sama dengan Dewanti. Apa yang mereka rencanakan? Sementara itu, di hotel mewah di Jakarta, Bima Hadiwiryo sedang duduk berhadapan dengan Ratna Dewanti, wanita parubaya dengan wajah aristokrat dan tatapan dingin. Jadi, gadis itu masih bersama ayahmu? Tanya Ratna menyesap teh hijaunya dengan anggun. Ya, dan dia tampaknya sangat melindungi gadis itu, jawab Bima. Hadi gagal meyakinkannya. Ratna meletakkan cangkir tehnya. Kita harus bergerak cepat. Gadis itu tidak boleh mengingat apa pun. Jika dia ingat di mana dokumen-dokumen itu disembunyikan, kita semua dalam bahaya. Apa yang sebenarnya ada dalam dokumen itu? Tanya Bima penasaran. Sesuatu yang bisa menghancurkan Dewanti Group dan karirmu yang baru dimulai di perusahaan. Kami, jawab Ratna tajam. Ibumu Kartika terlalu banyak tahu, dan kita harus memastikan rahasia itu tetap terkubur. Bima tertegun. Tunggu, apa maksud Anda? Kartika bukan ibuku. Ibuku adalah Lastri, wanita yang dibuang ayahku setelah mengandungku. Ratna tersenyum dingin. Oh Bima yang malang, kau telah dibohongi seumur hidupmu. Kartika adalah ibumu yang sebenarnya. Lastri hanyalah pengasuh yang dibayar untuk mengklaimmu sebagai anaknya. Dunia Bima seolah runtuh. Tidak mungkin, ayah selalu mengatakan bahwa Kartika tidak bisa memiliki anak. Itulah sebabnya dia tidak pernah mengakuiku secara resmi. Itu kebohongan yang diciptakan Sujono. Kartika bisa memiliki anak, kau adalah buktinya. Tapi keluargaku, keluarga Dewanti, tidak bisa membiarkan skandal ini terungkap. Kartika adalah putri tunggal dari pesaing bisnis terbesar kami. Pernikahan rahasia dan kehamilannya denganmu yang dilahirkan Sujono akan menghancurkan aliansi bisnis yang telah direncanakan. Jadi, Kartika adalah ibuku dan gadis kecil itu adalah Putri Melati, anak Kartika dari pernikahan resminya dengan Sujono. Dengan kata lain, gadis itu adalah keponakanmu. Bima merasakan kepalanya berdenyut hebat. Seluruh hidupnya dibangun di atas kebohongan. Ayahnya, Sujono, telah menyembunyikan kebenaran bahwa Kartika adalah ibu kandungnya. Dan sekarang gadis kecil buta itu ternyata memiliki hubungan darah dengannya. Mengapa gadis itu buta? Tanya Bima, suaranya bergetar. Ratna menatapnya dengan dingin. Kecelakaan kecil. Kami harus memastikan dia tidak bisa mengenali wajah orang-orang yang terlibat dalam penculikannya. Racun yang kami gunakan seharusnya tidak hanya membuatnya buta tapi juga menghapus seluruh ingatannya. Tampaknya dosisnya tidak cukup. Bima merasakan mual di perutnya. Dia mungkin membenci ayahnya tapi meracuni seorang gadis kecil hingga buta. Itu terlalu kejam, bahkan menurutnya. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Bima, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Kita akan mengambil gadis itu dari Villa Sujono.
Kemudian kita akan memaksanya mengingat di mana dokumen-dokumen itu disembunyikan. Setelah itu, Ratna tidak melanjutkan kalimatnya, tapi tatapannya cukup menjelaskan apa yang akan terjadi pada gadis malang itu. Bima meninggalkan pertemuan itu dengan pikiran berkecamuk. Selama bertahun-tahun, dia hidup dengan kebencian terhadap ayahnya dan kerinduan terhadap ibu yang dia pikir telah meninggalkannya. Kini dia mengetahui bahwa Kartika, wanita yang selalu dia hormati sebagai istri ayahnya, sebenarnya adalah ibu kandungnya. Malam itu, di Villa Sujono, gadis kecil itu mengalami mimpi buruk. Dia terbangun dengan jeritan keras, membuat Sujono dan Ibu Rahayu bergegas ke kamarnya. "Ada apa sayang?" tanya Ibu Rahayu memeluk gadis yang gemetar itu. "Mereka datang, mereka akan mengambilku lagi," isak gadis itu. Wanita dengan suara dingin, Sujono berlutut di samping ranjang. "Tidak ada yang akan mengambilmu, aku berjanji." Gadis itu menggenggam tangan Sujono erat-erat. "Aku ingat sesuatu, sebuah tempat rahasia, tempat di mana ibuku menyembunyikan sesuatu penting." "Di mana itu?" tanya Sujono lembut. "Di balik lukisan burung merak di ruang baca ada brankas tersembunyi. Kodenya adalah ulang tahun ibuku." Sujono tertegun. Di ruang baca memang ada lukisan burung merak yang dibeli Kartika, tapi dia tidak pernah tahu ada brankas di baliknya. Dan bagaimana gadis ini bisa tahu? "Ayo kita lihat," kata Sujono, membimbing gadis itu ke ruang baca. Di sana, Sujono menggeser lukisan burung merak dan terkejut menemukan sebuah brankas kecil yang tertanam di dinding. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan tanggal lahir Kartika. 07/05 Mundu Wonmatu 70. Brankas terbuka, mengungkapkan sebuah amplop tebal dan harddisk eksternal. Sujono membuka amplop itu dan menemukan dokumen-dokumen yang mencengangkan. Bukti penipuan, penggelapan pajak, dan praktik ilegal Dewanti Group dalam proyek pertambangan mereka di Kalimantan. "Ini yang dicari Dewanti selama ini," gumam Sujono. "Bukti kejahatan mereka yang ditemukan Kartika." Gadis itu menyentuh harddisk dengan jari-jarinya. "Ibuku merekam semuanya di sini, termasuk pengakuan tentang diriku." "Apa maksudmu?" tanya Sujono. "Aku adalah Putri Melati, anak Kartika yang dipisahkan darinya. Namaku Sinta, Melati adalah ibuku, dan kau adalah kakekku." Dunia Sujono seakan berhenti berputar. Dia terduduk lemas di kursi ruang baca. Matanya tak lepas dari gadis kecil yang kini diketahui bernama Sinta, cucunya sendiri. Selama ini Kartika tidak pernah memberitahunya bahwa putri mereka, Melati, telah memiliki anak. "Sinta," bisik Sujono. Nama itu terasa asing, namun juga familiar di lidahnya. "Bagaimana kamu bisa tahu semua ini?" Sinta, gadis kecil itu, menunduk. "Ingatanku mulai kembali sedikit demi sedikit. Setiap malam aku bermimpi tentang masa lalu. Ibuku Melati selalu bercerita tentang kakekku yang baik hati, tapi tidak pernah dia temui. Dia juga bercerita tentang nenekku, Kartika, yang sangat mencintainya meskipun mereka terpisah." "Dan di mana Melati sekarang?" tanya Sujono, takut mendengar jawabannya. Air mata mengalir di pipi Sinta. "Mereka mengambilnya, keluarga Dewanti. 5 tahun lalu mereka datang ke rumah kami di Yogyakarta. Ibuku menyuruhku bersembunyi di lemari. Aku mendengar pertengkaran, lalu sunyi. Saat aku keluar, ibuku sudah tidak ada." Sujono memeluk Sinta. Erat-erat, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. 5 tahun lalu, tepat ketika Kartika juga pergi selamanya. Apakah itu kebetulan atau ada hubungannya? "Dan mereka menemukanmu?" tanya Sujono. Sinta mengangguk. "Mereka membawaku ke sebuah rumah besar." Wanita dengan suara dingin itu, Nyonya Ratna, bertanya di mana ibuku menyimpan dokumen-dokumen penting. "Aku tidak tahu apa-apa. Lalu suatu malam, mereka memberiku minuman aneh. Setelah itu, semua menjadi gelap. Aku tidak bisa melihat lagi." Amarah membakar dada Sujono. Keluarga Dewanti telah meracuni cucunya hingga buta. Mereka telah mengambil putrinya, Melati, dan mungkin juga terlibat dalam kematian Kartika. "Bagaimana kamu bisa berada di tepi jurang malam itu?"
Tanya Sujono lagi, berusaha menyusun kepingan-kepingan puzzle yang masih tercerai. Aku melarikan diri, jawab Sinta. Setelah bertahun-tahun dikurung, aku berhasil kabur dari rumah itu. Aku berjalan tanpa arah, mengandalkan insting. Entah bagaimana, aku merasa dituntun ke pegunungan Bromo. Seolah nenekku membimbingku kepadamu. Sujono menatap hard disk di tangannya. Mari kita lihat apa yang ada di sini. Dia menghubungkan hard disk ke laptopnya dan menemukan beberapa folder. Folder pertama berisi dokumen-dokumen bisnis yang membuktikan praktik ilegal Dewanti Group. Folder kedua berisi foto-foto, foto melati dari bayi hingga dewasa. Foto-foto yang tidak pernah dilihat Sujono sebelumnya. Ini ibumu? Tanya Sujono, menunjukkan foto seorang wanita muda cantik yang sangat mirip dengan Kartika. Sinta tidak bisa melihat, tapi dia tersenyum dan mengangguk. Ya, itu ibuku. Aku bisa merasakannya. Folder ketiga berisi video. Dengan tangan gemetar, Sujono membuka salah satu video. Wajah Kartika muncul di layar, terlihat lebih tua dan lelah dari yang dia ingat. Sujono, jika kamu melihat video ini, berarti sesuatu telah terjadi padaku, kata Kartika dalam video itu. Ada hal penting yang harus kamu ketahui. Melati, putri kita, dalam bahaya. Keluarga Dewanti telah menemukannya dan mengancam akan mengungkap skandal masa lalu kita jika aku tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang kumiliki tentang praktik ilegal mereka. Sujono terpaku mendengar pengakuan istrinya. Melati memiliki seorang putri, Sinta. Aku baru mengetahuinya beberapa bulan lalu. Dia tinggal bersama Melati di Yogyakarta, jauh dari jangkauan keluarga Dewanti. Tapi aku takut mereka akan menemukan keduanya. Dokumen yang kumiliki bisa menghancurkan Dewanti Group, tapi juga bisa membahayakan nyawa putri dan cucu kita. Air mata mengalir di pipi Sujono saat video terus berputar. Ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui, Sujono. Bima, dia bukan anak dari hubunganmu dengan Lastri. Dia adalah putra kita, putra yang kulahirkan sebelum kita menikah secara resmi. Keluargaku tidak menyetujui hubungan kita saat itu. Aku terpaksa menyerahkan Bima kepada Lastri untuk dirawat dengan bayaran yang cukup untuk tutup mulut. Lastri setuju berpura-pura sebagai ibu kandung Bima. Sujono merasakan dunianya runtuh untuk kedua kalinya. Bima, anak yang selama ini dia anggap sebagai aib dan tidak pernah dia akui sepenuhnya, ternyata adalah putra kandung Kartika, putra mereka bersama. Maafkan aku tidak pernah memberitahumu, Sujono. Aku takut kebenaran ini akan menghancurkan hidupmu, karirmu dan reputasimu. Tapi sekarang nyawa Melati dan Sinta dalam bahaya. Kumohon, lindungi mereka. Beritahu Bima kebenaran tentang dirinya. Dia berhak tahu siapa ibu kandungnya yang sebenarnya. Video itu berakhir, meninggalkan Sujono dalam keheningan yang mencekam. Dia menoleh pada Sinta yang duduk di sampingnya. Tangan kecilnya menggenggam erat tangan Sujono. Jadi Paman Bima adalah pamanku? Tanya Sinta polos. Ya Sinta, dia adalah pamanmu, putra kandungku dengan nenekmu, Kartika. Sujono menghubungi Agung Wicaksono lagi, kali ini dengan nada lebih mendesak. Agung, aku butuh bantuan besarmu. Cari tahu semua tentang Melati Hadiwiryo, putriku. Terakhir diketahui tinggal di Yogyakarta 5 tahun lalu. Dan aku ingin kau melindungi villa ini dengan penjagaan ekstra. Aku takut keluarga Dewanti akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Sementara itu, di hotel mewah di Jakarta, Bima duduk termenung di balkon kamarnya. Pengakuan Ratna Dewanti tentang identitas ibu kandungnya masih terngiang-ngiang di telinganya. Kartika, wanita yang selalu dia hormati dari jauh, ternyata adalah ibu kandungnya. Dan Sujono, pria yang selalu dia benci karena mengabaikannya, ternyata telah melindungi rahasia ini demi reputasi bisnis. Ponselnya berdering, nama Ratna Dewanti tertera di layar. Kita bergerak malam ini, kata Ratna tanpa basa-basi. Tim sudah siap. Kita akan mengambil gadis itu dari villa ayahmu. Bima merasa jantungnya berdebar kencang. Tunggu, bukankah kita sepakat untuk melakukannya besok? Rencana berubah. Informan kami melaporkan bahwa Sujono telah menemukan hard disk dan dokumen-dokumen itu. Kita harus bertindak sekarang. Apa yang akan kau lakukan pada gadis itu?
Tanya Bima, suaranya bergetar. Itu bukan urusanmu, Bima. Tugasmu hanyalah memastikan ayahmu tidak menghalangi kami. Ingat kesepakatan kita. Kau akan mendapatkan 30% saham Dewanti Group setelah ini semua selesai. Bima terdiam sejenak. Bagaimana dengan ibuku, maksudku Melati? Apakah dia masih hidup? Hening sejenak di ujung telepon. Bima, fokus pada misi kita. Jangan biarkan sentimen pribadi menghalangi tujuan bisnis kita. Telepon ditutup, meninggalkan Bima dengan keraguan yang semakin besar. Dia mulai mempertanyakan keputusannya bekerja sama dengan Ratna Dewanti. Jika wanita itu tega meracuni seorang gadis kecil hingga buta, apa yang tidak mungkin dia lakukan? Di Villa Sujono, keamanan telah diperketat. 6 penjaga profesional yang dikirim Agung berjaga di sekeliling properti. Sujono sendiri tidak meninggalkan sisi Sinta barang sedetik pun. Kakek, panggil Sinta saat mereka duduk di ruang keluarga. Aku bermimpi tentang ibuku lagi tadi malam. Apa yang kamu impikan, sayang? Tanya Sujono lembut. Dia berbisik padaku. Dia bilang dia mencintaiku dan akan selalu menjagaku. Dia juga bilang bahwa dia masih hidup tapi terkurung di tempat yang jauh. Jantung Sujono berdebar kencang. Mungkinkah Melati masih hidup? Mungkinkah keluarga Dewanti menahannya sebagai sandera? Sinta, dalam mimpimu apakah ibumu memberikan petunjuk tentang di mana dia berada? Sinta mengerutkan dahi, berusaha mengingat. Dia bilang, tempat dingin dengan bau obat-obatan. Tempat di mana orang-orang datang dan pergi, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia bilang namanya sudah diganti, tapi dia tetap Melati, Putri Kartika, dan Sujono. Deskripsi itu terdengar seperti rumah sakit atau klinik. Sujono segera menghubungi Agung lagi. Agung selidiki semua rumah sakit dan klinik yang memiliki hubungan dengan keluarga Dewanti. Cari pasien wanita berusia sekitar 30 tahun yang masuk 5 tahun lalu, mungkin dengan nama samaran. Malam semakin larut. Sujono membawa Sinta ke kamarnya dan memastikan gadis itu tertidur dengan nyenyak. Ibu Rahayu duduk menjaga di samping ranjang Sinta, sementara Sujono pergi ke ruang kerjanya untuk memeriksa dokumen-dokumen lain dari harddisk Kartika. Tiba-tiba, alarm keamanan berbunyi. Dari jendela ruang kerjanya, Sujono melihat beberapa orang berpakaian hitam mencoba memasuki villa dari berbagai arah. Penjaga-penjaga yang dikirim Agung segera bertindak mencegah para penyusup itu. Sujono bergegas ke kamar Sinta, namun di koridor, dia bertemu dengan sosok yang tidak dia duga. Bima, gumam Sujono menatap putranya yang berdiri dengan pistol di tangan. Apa yang kau lakukan? Akhirnya kita bertemu lagi, ayah, kata Bima, suaranya dingin. Di mana gadis itu? Dia cucumu, Bima, putri dari Melati kakakmu. Bima tertegun. Jadi kau sudah tahu semuanya. Kartika meninggalkan video pengakuan. Kau adalah putra kandungku dengan Kartika, Bima. Melati adalah kakakmu, dan gadis itu Sinta adalah keponakanmu. Bima terlihat goyah. Tangannya yang memegang pistol sedikit gemetar. Selama ini kau tahu? Tidak, aku baru mengetahuinya beberapa jam lalu. Kartika menyembunyikan kebenaran ini dariku juga, Bima. Dia pikir dia melindungi kita semua. Tapi sekarang kita dalam bahaya. Keluarga Dewanti ingin mengambil Sinta dan dokumen-dokumen yang bisa menghancurkan mereka. Mengapa aku harus percaya padamu? Tanya Bima, masih mengarahkan pistolnya pada Sujono. Kau tidak pernah menjadi ayah bagiku. Kau selalu menganggapku aib. Aku tahu aku bukan ayah yang baik, Bima. Aku terlalu fokus pada bisnis dan reputasi. Tapi percayalah, jika aku tahu kau adalah putra kandung Kartika, aku tidak akan pernah memperlakukanmu seperti itu. Bima masih ragu, namun tiba-tiba suara langkah terdengar dari arah kamar Sinta. Hadi Pranoto muncul, menyeret Sinta dan Ibu Rahayu yang mulutnya dibekap. Kerja bagus, Bima, kata Hadi dengan senyum licik. Kau berhasil mengalihkan perhatian ayahmu. Bima menatap Hadi dengan terkejut. Apa yang kau lakukan? Kesepakatan kita adalah membawa gadis itu tanpa melukainya. Rencana berubah, jawab Hadi datar. Hei, Nyonya Ratna ingin gadis ini disingkirkan setelah kita mendapatkan informasi tentang dokumen-dokumen itu. Tidak, teriak Sujono, bergerak maju, namun Hadi segera menodongkan pistol ke arah Sinta. Jangan bergerak, Pak Sujono,
atau gadis ini akan menderita lebih dari sekadar kebutaan. Bima menatap Sinta yang gemetar ketakutan. Gadis kecil itu meskipun buta menolehkan kepalanya ke arah Bima seolah bisa merasakan kehadirannya. "Paman Bima," bisik Sinta tiba-tiba, "ibuku selalu bercerita tentangmu. Dia bilang kau memiliki hati yang baik, seperti nenekku Kartika." Sujono dan Bima terpana menyaksikan fenomena aneh ini. Sinta, gadis kecil buta itu, seolah menjadi medium bagi jiwa Kartika. Hadi yang tadinya percaya diri, kini terlihat ketakutan. "Ini tidak masuk akal. Kau hanya gadis kecil buta yang sedang berakting." "Kalau begitu, bagaimana aku bisa tahu tentang pertemuan rahasia di Pulau Bintan 3 bulan sebelum kematianku?" lanjut suara melalui Sinta. "Bagaimana aku bisa tahu bahwa kau dan Ratna Dewanti merencanakan pembunuhan Gubernur Jawa Timur yang menolak izin tambang kalian? Semua buktinya ada dalam hard disk yang kusembunyikan." Wajah Hadi semakin pucat. Informasi itu tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Kartika yang memang menghadiri pertemuan tersebut secara diam-diam. Memanfaatkan keterkejutan Hadi, Bima bergerak cepat. Dengan satu gerakan mulus, dia memukul tangan Hadi hingga pistolnya jatuh, kemudian mengunci pergerakan pengacara licik itu. "Ini untukmu, Ibu," bisik Bima, merujuk pada Kartika yang entah bagaimana hadir melalui Sinta. Suara alarm dan tembakan terdengar dari luar villa. Agung Wicaksono dan tim keamanannya tampaknya sedang bertarung dengan anak buah Hadi. "Kalian tidak akan bisa lolos," desis Hadi. "Ratna Dewanti terlalu berkuasa. Dia memiliki koneksi di mana-mana. Polisi, militer, pemerintahan. Kalian akan dihancurkan." Sujono berlutut di hadapan Sinta, menggenggam tangan gadis kecil itu. "Kartika, jika kau benar-benar ada di sana, beritahu aku di mana Melati. Apakah putri kita masih hidup?" Sinta tersenyum lemah, tangannya balas menggenggam tangan Sujono. "Melati masih hidup, Sujono. Mereka menyembunyikannya di klinik pribadi milik keluarga Dewanti di Bali. Mereka mengubah namanya menjadi pasien 507. Dia dalam kondisi koma, tapi masih bernafas." Air mata mengalir di pipi Sujono. Putrinya masih hidup, masih ada harapan untuk menyelamatkannya. "Kita harus segera ke sana," kata Bima, yang masih mengunci pergerakan Hadi. Tiba-tiba Sinta terhuyung, tubuh kecilnya tampak lemas, seolah kehilangan tenaga. "Sinta!" Sujono menangkap tubuh cucunya sebelum jatuh ke lantai. "Kakek," bisik Sinta, kembali dengan suaranya sendiri. "Aku lelah sekali." "Tak apa sayang, kau sudah sangat berani." Sujono memeluk Sinta erat. Agung Wicaksono muncul di ambang pintu. Pakaiannya sedikit robek tapi dia tampak baik-baik saja. "Pak Sujono, kami berhasil menangkap semua penyusup. Tapi saya mendapat kabar bahwa Ratna Dewanti sedang dalam perjalanan kemari dengan bantuan lebih banyak." "Kita harus pergi sekarang," kata Sujono tegas. "Ke Bali, kita harus menyelamatkan Melati sebelum Ratna sempat memindahkannya." "Tapi bagaimana dengan bukti-bukti kejahatan Dewanti Group?" tanya Bima. "Kita perlu mengamankannya juga." Sujono mengangguk. "Kau benar. Agung, tolong kirimkan salinan semua dokumen dan video dalam harddisk ini ke pengacaraku, Media Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pastikan semua tahu tentang kejahatan keluarga Dewanti." Sementara Agung menjalankan tugasnya, Sujono, Bima, dan Sinta bersiap meninggalkan villa menuju Bali. Ibu Rahayu memutuskan untuk tinggal di villa, mengurus Hadi yang kini diikat di ruang bawah tanah, menunggu polisi datang menjemputnya. "Bagaimana kita bisa masuk ke klinik itu?" tanya Bima saat mereka berada dalam mobil, melaju cepat menuju bandara terdekat. "Pasti akan dijaga ketat." Sujono tersenyum tipis. "Aku masih memiliki beberapa koneksi di Bali. Teman lamaku adalah kepala kepolisian di sana. Dia akan membantu kita." Sinta duduk di antara Sujono dan Bima. Tangannya menggenggam erat tangan keduanya. "Ibu selalu bercerita bahwa suatu hari keluarga kita akan berkumpul kembali," katanya pelan. Dia tidak pernah berhenti berharap. Bima menatap Sinta, keponakannya, dengan tatapan hangat.
Selama bertahun-tahun dia hidup dalam kesepian dan kebencian. Kini, dia menemukan keluarga yang tidak pernah dia duga, seorang ayah yang sesungguhnya tidak pernah menolaknya, seorang kakak yang masih berjuang untuk hidup, dan seorang keponakan kecil yang luar biasa. Perjalanan ke Bali terasa panjang dan menegangkan. Setiap menit yang berlalu adalah kesempatan bagi Ratna Dewanti untuk mengetahui rencana mereka dan memindahkan Melati. Atau lebih buruk lagi, menghilangkan bukti keberadaannya secara permanen. Setibanya di Bali, mereka langsung disambut oleh Kombes Wayan Dharma, teman lama Sujono. Kami sudah mengepung klinik itu, Sujono. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar tanpa sepengetahuan kami. Apakah Ratna Dewanti sudah tahu tentang operasi ini? Tanya Sujono khawatir. Belum, kami melakukannya dengan sangat diam-diam. Hanya orang-orang terpercaya yang terlibat. Mereka segera menuju klinik mewah di pinggiran Denpasar. Dari luar, bangunan itu tampak seperti resort kesehatan biasa. Namun, inilah tempat di mana Melati, putri Sujono, dan Kartika, ibu Sinta, ditahan selama 5 tahun. Aku mau ikut masuk, kata Sinta tegas. Aku bisa merasakan ibu di dalam sana. Sujono ingin menolak, takut akan bahaya yang mungkin menanti. Namun, melihat tekad di wajah cucunya, dia akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi kau harus selalu berada di sampingku. Tim polisi pimpinan Kombes Wayan bergerak cepat, mengamankan seluruh area klinik, dan menahan semua staf untuk diinterogasi. Mereka dipandu oleh denah klinik yang diperoleh dari informan dalam. Lantai 5, kamar 507, kata Kombes Wayan mengacu pada petunjuk yang diberikan Sinta atau Kartika melalui Sinta. Lift bergerak naik menuju lantai 5. Jantung Sujono berdebar kencang. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia akan bertemu dengan putrinya, Melati, yang bahkan tidak pernah dia ketahui keberadaannya hingga beberapa hari lalu. Lorong lantai 5 tampak sepi dan steril. Mereka bergerak perlahan menuju kamar 507. Seorang perawat mencoba menghalangi, namun segera ditahan oleh anggota tim Kombes Wayan. Di depan pintu kamar 507, Sujono berhenti sejenak. Aku tidak tahu bagaimana kondisinya, bisiknya, suaranya bergetar. Jika dia koma selama 5 tahun, Bima meletakkan tangannya di bahu Sujono. Kita hadapi bersama ayah, sebagai keluarga. Sujono mengangguk, terharu mendengar Bima memanggilnya ayah dengan tulus untuk pertama kalinya. Dengan tangan gemetar, Sujono membuka pintu kamar 507. Di dalam, terbaring seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, namun masih terlihat kecantikan yang diwarisi dari Kartika. Berbagai alat medis terhubung ke tubuhnya, memantau detak jantung dan fungsi vital lainnya. Ibu, Sinta berlari ke arah ranjang, tangannya meraba-raba hingga menemukan tangan wanita itu. Sujono dan Bima mendekat, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Melati, bisik Sujono, menatap putri yang tidak pernah dia kenal. Ayah di sini sekarang. Dokter yang dipanggil segera memeriksa kondisi Melati. Dia dalam kondisi koma yang diinduksi secara medis. Jelasnya setelah memeriksa catatan medis dan berbagai obat yang diberikan, mereka sengaja membuatnya tetap koma dengan obat-obatan. Bisakah dia sadar kembali? Tanya Bima cemas. Jika kita hentikan obat penekan kesadaran dan memberikan terapi yang tepat, ada kemungkinan dia akan sadar. Tapi butuh waktu, mungkin beberapa hari atau minggu. Mereka memutuskan untuk memindahkan Melati ke rumah sakit terbaik di Bali dengan penjagaan ketat. Berita tentang kejahatan keluarga Dewanti mulai tersebar di media nasional. Dokumen dan video yang dikirimkan Agung telah membuka tabir kelam praktik bisnis Dewanti Group. Ratna Dewanti sendiri ditangkap di bandara saat mencoba melarikan diri ke Singapura. Hadi Pranoto dan beberapa eksekutif tinggi Dewanti Group juga ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Malam itu di rumah sakit, Sujono, Bima, dan Sinta duduk di samping ranjang Melati. Sinta memegang tangan ibunya, sesekali berbisik di telinganya. Aku selalu tahu kau akan kembali, ibu, bisik Sinta. Nenek Kartika berjanji padaku dalam mimpi. Sujono menatap Bima yang duduk di seberang ranjang.
Terima kasih, Bima. Kau menyelamatkan kami semua hari ini. Bima tersenyum lemah. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Apa yang seharusnya kulakukan sejak dulu jika saja aku tahu kebenaran. Kita semua dibutakan oleh kebohongan, kata Sujono. Tapi mulai sekarang tidak ada lagi rahasia di antara kita. Malam semakin larut. Sinta tertidur di kursi. Kepalanya bersandar di ranjang melati. Sujono dan Bima tetap terjaga, menunggu dengan harapan bahwa Melati akan segera membuka matanya dan keluarga mereka akan lengkap kembali. Yang tidak mereka ketahui, jari-jari Melati mulai bergerak perlahan, merespons genggaman tangan Sinta. Seolah dari kejauhan, dia mendengar suara-suara yang memanggilnya pulang. Suara ayahnya, saudaranya, dan putrinya tercinta. 3 minggu berlalu sejak penyelamatan Melati. Musim hujan di Bali mulai mereda, memberikan jalan bagi sinar matahari yang hangat, menerangi kamar rumah sakit tempat Melati dirawat. Sujono telah menyewa seluruh lantai rumah sakit untuk memastikan keamanan dan privasi keluarganya. Melati masih belum sadar sepenuhnya, meskipun dokter mengatakan kondisinya semakin membaik. Obat-obatan penekan kesadaran telah dihentikan, dan tubuhnya perlahan mulai merespons. Kadang jari-jarinya bergerak, atau kelopak matanya berkedut, memberikan secercah harapan bagi keluarga yang setia menunggu. Sinta hampir tidak pernah meninggalkan sisi ibunya. Gadis kecil itu duduk berjam-jam di samping ranjang, bercerita tentang petualangannya, tentang kakeknya yang baik hati, dan tentang paman Bima yang telah menyelamatkan mereka. Ibu harus segera bangun, bisik Sinta suatu pagi, menggenggam tangan. Melati, kakek sudah menyiapkan rumah baru untuk kita bertiga di Ubud. Ada taman bunga yang indah, kolam renang, dan banyak pohon. Paman Bima bilang dia akan mengajariku berenang meskipun aku tidak bisa melihat. Sujono yang baru masuk ke kamar tersenyum mendengar celotehan Sinta. Sudah menjadi rutinitas bagi Sinta untuk bercerita pada ibunya setiap pagi, seolah Melati bisa mendengar setiap kata. Sinta, dokter ingin memeriksa matamu pagi ini, kata Sujono lembut. Beberapa hari lalu, seorang dokter spesialis mata terkemuka dari Singapura datang untuk memeriksa kondisi Sinta. Setelah serangkaian tes, dokter menyatakan ada kemungkinan Sinta bisa mendapatkan kembali penglihatannya melalui operasi khusus. Kerusakan saraf optiknya, meskipun parah, tidak sepenuhnya permanen. Aku tidak mau operasi, kakek, jawab Sinta, masih menggenggam tangan ibunya. Aku ingin menunggu ibu sadar dulu. Sujono menghela napas. Dia memahami keinginan Sinta, tapi dokter mengatakan semakin cepat operasi dilakukan, semakin besar kemungkinan berhasil. Dokter Jung mengatakan waktu sangat penting untuk operasi ini, Sinta. Jika kita menunggu terlalu lama, tapi bagaimana jika ibu sadar saat aku sedang dioperasi? Aku ingin melihat wajahnya saat dia membuka mata untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Sujono tidak memiliki jawaban untuk itu. Di satu sisi, dia ingin Sinta mendapatkan penglihatannya kembali secepatnya. Di sisi lain, dia memahami keinginan Sinta untuk menunggu ibunya. Bima masuk ke ruangan membawa bunga segar dan buah-buahan. Selama 3 minggu terakhir, dia telah berubah. Tidak ada lagi Bima yang penuh dendam dan amarah. Yang ada adalah seorang pria yang menemukan tujuan hidupnya kembali, menjadi bagian dari keluarga dan melindungi mereka. Bagaimana kabar pasien kita pagi ini? Tanya Bima, menggantikan bunga di vas dengan yang baru. Sama seperti kemarin, jawab Sujono. Dokter bilang tanda vitalnya semakin stabil, tapi masih belum ada tanda-tanda kesadaran penuh. Bima menghampiri Sinta dan mengusap kepalanya dengan lembut. Hei, jagoan kecil, kau sudah sarapan? Sinta mengangguk. Ibu Rahayu membuatkanku bubur ayam pagi ini, dia bilang. Itu akan membuatku kuat untuk operasi. Jadi kau setuju untuk operasi? Tanya Bima menatap Sujono dengan tatapan bertanya. Aku masih ingin menunggu ibu, jawab Sinta tegas. Bima berlutut di samping Sinta. Sinta, dengarkan paman. Ibumu pasti ingin kau bisa melihat lagi secepat mungkin. Jika dia sadar, hal pertama yang akan dia tanyakan adalah, kenapa kita belum mengobati matamu? Sinta terdiam mempertimbangkan kata-kata Bima. Bagaimana jika kita lakukan operasi itu besok?
lanjut Bima lembut. Dan aku berjanji, jika ibumu sadar saat kau masih dalam pemulihan, aku akan merekam suaranya untukmu. Kau bisa mendengar suaranya sebelum melihat wajahnya. Sinta akhirnya mengangguk pelan. Baiklah paman, tapi kau harus berjanji akan merekam setiap kata yang ibu ucapkan. Aku berjanji, kata Bima, mengecup kening Sinta. Dr. Jung, spesialis mata dari Singapura, menjadwalkan operasi Sinta untuk keesokan paginya. Malam itu Sinta menghabiskan waktu lebih lama di samping ibunya, menceritakan tentang operasi yang akan dia jalani. Ibu, besok aku akan dioperasi, bisik Sinta. Dokter bilang aku mungkin bisa melihat lagi. Aku sedikit takut, tapi aku ingin bisa melihat wajah ibu saat ibu bangun nanti. Sinta mendekatkan wajahnya ke telinga ibunya. Aku bermimpi tentang Nenek Kartika lagi semalam. Dia bilang ibu akan segera kembali pada kami. Dia juga bilang ibu sangat cantik seperti bidadari. Aku ingin melihat sendiri apakah itu benar. Tanpa disadari Sinta, jari-jari Melati bergerak lebih kuat dari biasanya, seolah merespons kata-katanya. Keesokan paginya, Sinta dibawa ke ruang operasi. Sujono dan Bima menunggu dengan cemas di luar. Operasi diperkirakan akan berlangsung selama 4 jam. Dia akan baik-baik saja, kata Bima, menenangkan Sujono yang tampak gelisah. Dr. Jung adalah yang terbaik di Asia Tenggara. Sujono mengangguk meskipun kecemasannya tidak berkurang. Aku hanya berharap operasi ini berhasil. Sinta telah melalui begitu banyak hal untuk anak seusianya. Dia gadis yang kuat, kata Bima, seperti ibunya, seperti neneknya. Sementara mereka menunggu, seorang perawat berlari tergesa-gesa dari arah kamar Melati. Pak Sujono, Pak Bima, panggil perawat itu. Nyonya Melati, dia bergerak lebih banyak dari biasanya. Dokter Surya meminta Anda untuk datang segera. Sujono dan Bima saling berpandangan sebelum bergegas menuju kamar Melati. Di sana Dokter Surya sedang memeriksa kondisi Melati dengan seksama. Ada peningkatan aktivitas otak yang signifikan, jelas Dokter Surya. Dan responsnya terhadap rangsangan jauh lebih kuat dari kemarin. Ini tanda yang sangat positif. Apakah dia akan sadar? Tanya Sujono, suaranya bergetar penuh harap. Sulit memastikan kapan tepatnya, tapi melihat perkembangan ini bisa dalam hitungan jam atau mungkin hari. Sujono mendekati ranjang Melati, menggenggam tangan putrinya. Melati, ini ayah. Jika kau bisa mendengarku, tolong beri tanda. Apapun. Untuk beberapa saat tidak ada respons. Kemudian perlahan namun pasti, jari-jari Melati bergerak, memberikan sedikit tekanan pada tangan Sujono. Dia merespons, seru Sujono. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Coba lagi, kata Dokter Surya, mengamati dengan seksama. Melati, jika kau mendengarku, tekan tanganku sekali lagi, kata Sujono. Sekali lagi jari-jari Melati bergerak, kali ini lebih kuat. Ini luar biasa, kata Dokter Surya. Sepertinya proses pemulihan kesadarannya berjalan lebih cepat dari yang kami perkirakan. Bima, yang tadinya berdiri di belakang, maju mendekati ranjang. Kakak, panggilnya lembut. Ini Bima, adikmu. Kami semua menunggumu kembali. Kelopak mata. Melati bergetar seolah berusaha keras untuk membuka. Sinta sedang menjalani operasi mata, lanjut Bima. Dia akan bisa melihat lagi, Kak. Dia ingin sekali melihat wajahmu. Mendengar nama putrinya, tubuh Melati bereaksi lebih kuat. Jari-jarinya bergerak-gerak dan kelopak matanya semakin sering berkedut. Sinta baik-baik saja, kata Sujono menenangkan. Dia gadis yang luar biasa, Melati. Dia mewarisi kekuatanmu dan Kartika. 4 jam berlalu tanpa terasa. Sujono dan Bima tetap di samping Melati, berbicara padanya, menceritakan semua yang terjadi selama 5 tahun dia tidak sadarkan diri. Dokter Surya secara berkala masuk untuk memeriksa kondisinya dan setiap kali memberi kabar baik tentang peningkatan responsnya. Tepat saat ponsel Bima berdering, telepon dari ruang operasi memberitahu bahwa operasi Sinta telah selesai dengan sukses. Keajaiban terjadi. Melati membuka matanya perlahan. Dunia Sujono seakan berhenti berputar saat mata putrinya terbuka untuk pertama kalinya setelah 5 tahun. Mata yang sama persis dengan mata Kartika, coklat hangat dengan
Bintik-bintik emas. Melati, bisik Sujono tidak mampu mengucapkan kata lain. Melati mengerjap beberapa kali, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya. Bibirnya yang kering bergerak, berusaha mengucapkan sesuatu. Bima segera mengambil gelas, berisi air dan sedotan membantu Melati minum sedikit. Sinta, bisik Melati setelah meneguk air. Suaranya serak karena tidak digunakan selama bertahun-tahun. Sinta baik-baik saja, jawab Sujono, menggenggam tangan Melati erat. Dia baru saja selesai operasi mata. Dokter bilang operasinya berhasil. Dia akan bisa melihat lagi Melati. Air mata mengalir di pipi Melati. Ya sayang. Hai ni ayah, jawab Sujono ikut menangis. Melati mengalihkan pandangannya ke Bima. Bima, adikku. Bima, yang selama ini selalu mampu mengendalikan emosinya, kini menangis tanpa bisa ditahan. Ya kak, ini aku, adikmu. Kartika? Tanya. Melati lagi mencari sosok ibunya. Sujono dan Bima saling berpandangan dengan sedih. Ibu sudah pergi Melati, jawab Sujono lembut. 5 tahun lalu, tapi dia meninggalkan pesan untukmu. Dia sangat mencintaimu. Melati menangis dalam diam. 5 tahun hidupnya telah direnggut, ibunya telah tiada. Tapi putrinya selamat dan kini dia dikelilingi oleh keluarga yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Ayah kandung dan adik yang selama ini hanya dia kenal dari cerita ibunya. Dokter Surya yang masuk untuk memeriksa kondisi Melati tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ini luar biasa. Pasien yang koma selama 5 tahun biasanya butuh waktu lebih lama untuk bisa berbicara setelah sadar. Keluarga kami memang penuh keajaiban, dokter, kata Bima, tersenyum di antara air matanya. Berita tentang kesadaran Melati segera dibawa ke ruang pemulihan tempat Sinta beristirahat pasca operasi. Kedua matanya dibalut perban, dan dia belum sadar sepenuhnya dari efek anestesi. Sinta akan sangat bahagia mendengar ini, kata Sujono. Kita harus merekam suara Melati untuknya, seperti yang kau janjikan, Bima. Bima mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Kak Melati, bisakah kau mengatakan sesuatu untuk Sinta? Dia ingin mendengar suaramu saat dia bangun nanti. Melati mengangguk lemah. Bima menekan tombol rekam, dan Melati berbisik dengan suara lemah namun penuh cinta. Sinta, sayang, ini ibu. Ibu kembali untukmu. Ibu mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. 3 hari berlalu. Kondisi Melati membaik dengan pesat, meski dia masih harus menjalani terapi intensif untuk memulihkan fungsi tubuhnya yang lama tidak digunakan. Sinta juga menjalani pemulihan yang baik, meskipun perban di matanya belum boleh dibuka hingga 7 hari pasca operasi. Sujono mengatur agar Melati dan Sinta bisa berbagi kamar di rumah sakit. Meskipun Sinta belum bisa melihat, mendengar suara, ibunya saja sudah membuat gadis kecil itu luar biasa bahagia. Ibu, ceritakan tentang masa kecil, Ibu, pinta Sinta sore itu, berbaring di ranjang rumah sakit dengan mata masih tertutup perban. Melati, yang duduk di kursi roda di samping ranjang. Sinta tersenyum. Suaranya masih lemah tapi semakin hari semakin kuat. Ibu tumbuh di panti asuhan di Yogyakarta, tapi Nenek Kartika sering mengunjungi ibu secara diam-diam. Dia tidak bisa membawa ibu pulang karena keluarga Dewanti mengancam akan menyakiti ibu jika nenek mencoba melakukannya. Apakah ibu kesepian? Tanya Sinta. Kadang-kadang, tapi nenek selalu menyelundupkan hadiah dan surat untuk ibu. Dia juga yang memberikan liontin itu pada ibu, yang kemudian ibu berikan padamu untuk perlindungan. Sinta meraba liontin yang kini kembali melingkar di lehernya. Nenek Kartika memberitahuku dalam mimpi bahwa liontin ini akan selalu melindungiku. Dan dia benar, kata Melati lembut. Liontin itu membawamu kepada kakekmu saat kau dalam bahaya. Sujono. Dan Bima yang berdiri di ambang pintu kamar, mendengarkan percakapan ibu dan anak itu dengan haru. Mereka telah kehilangan begitu banyak waktu sebagai keluarga, tapi kini mereka memiliki kesempatan kedua. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Dr. Jung datang untuk membuka perban yang menutupi mata Sinta. Seluruh keluarga berkumpul di kamar Sujono, Bima, dan tentu saja Melati yang duduk paling dekat dengan Sinta. Apa kau siap, Sinta? Tanya Dr. Jung. Sinta mengangguk
Jari-jarinya menggenggam erat tangan ibunya. "Apakah ibu ada di sini?" "Ya, sayang. Ibu tepat di sampingmu," jawab Melati. "Dan kakek?" "Kakek juga di sini, Sinta," jawab Sujono. "Paman Bima?" "Tepat di belakang." "Ibumu jagoan kecil," sahut Bima. Sinta tersenyum lega. Seluruh keluarganya ada di sana untuk momen penting ini. Dr. Jung mulai membuka perban perlahan-lahan, lapisan demi lapisan. "Aku akan membuka perban terakhir sekarang, Sinta. Cahaya mungkin akan terasa sangat terang pada awalnya. Jangan panik, itu normal. Buka matamu perlahan-lahan." Perban terakhir terlepas. Sinta membuka matanya perlahan, seperti yang diinstruksikan. Awalnya, dia menutupnya kembali, silau oleh cahaya, yang tidak pernah dia lihat selama 5 tahun. Kemudian, dengan keberanian luar biasa, dia membuka matanya lagi, kali ini lebih lama. Dunia yang tadinya gelap kini dipenuhi warna dan bentuk. Buram pada awalnya, namun semakin jelas setiap detik. Dan hal pertama yang dia lihat adalah wajah ibunya. "Ibu," bisik Sinta, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Aku bisa melihatmu. Kau cantik sekali seperti yang dikatakan Nenek Kartika." Melati, yang juga menangis, memeluk putrinya erat-erat. "Selamat datang kembali ke dunia penuh warna, Sinta." Sinta kemudian menatap Sujono. "Kakek!" Dia mengulurkan tangannya, menyentuh wajah kakeknya untuk pertama kalinya dengan mata yang bisa melihat. Kakek persis seperti yang kubayangkan, gagah dan baik hati. Terakhir pandangannya beralih pada Bima. "Paman Bima, kau tampan sekali." Semua orang tertawa, melepaskan ketegangan dan kebahagiaan yang bercampur aduk. "Aku melihat kalian semua," kata Sinta, menatap satu persatu anggota keluarganya, "tapi sebenarnya aku sudah melihat kalian sejak lama dengan hatiku." 6 bulan kemudian, kehidupan keluarga Hadiwiryo telah berubah sepenuhnya. Mereka kini tinggal di villa mewah di Ubud, dikelilingi oleh keindahan alam Bali. Ratna Dewanti dan komplotannya telah diadili dan dijatuhi hukuman penjara atas kejahatan mereka. Melati telah pulih sepenuhnya, meskipun kadang masih mengalami mimpi buruk tentang masa-masa gelapnya. Sinta kembali bersekolah, kali ini dengan mata yang bisa melihat keindahan dunia. Dan Bima, yang dulu penuh dendam, kini mengelola yayasan yang didirikan Sujono untuk membantu anak-anak dengan disabilitas penglihatan. Sujono sendiri telah menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Meskipun Kartika tidak lagi berada di sisinya secara fisik, kehadirannya tetap terasa dalam diri. Melati, Bima, dan terutama Sinta, yang kadang masih berbicara tentang mimpinya bertemu Nenek Kartika. "Nenek bilang dia bahagia melihat kita semua bersama," kata Sinta suatu sore saat mereka berkumpul di taman belakang villa. "Aku yakin dia bahagia," kata Sujono, menatap matahari yang mulai terbenam di ufuk barat. Melati mendekat dan menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. "Terima kasih, Ayah, karena tidak pernah menyerah mencari kami." "Keluarga tidak pernah menyerah satu sama lain," jawab Sujono merangkul putrinya Bima, yang duduk di seberang mereka tersenyum. "Mungkin kita kehilangan banyak waktu, tapi kita memiliki seluruh masa depan di depan kita." Sinta, yang bermain dengan kucing peliharaan barunya, mendongak dengan senyum lebar. "Dan kita akan menghabiskannya bersama-sama sebagai keluarga." Sujono menatap keluarganya dengan penuh syukur. Dari seorang miliarder kesepian yang hampa, kini dia memiliki segalanya. Putri yang cantik, putra yang gagah, dan cucu yang luar biasa. Dia telah kehilangan Kartika, cinta dalam hidupnya. Tapi cintanya tetap hidup dalam diri anak-anak dan cucu mereka. Matahari terbenam sepenuhnya, menandai akhir dari satu hari dan janji akan hari esok yang lebih baik. Dalam kegelapan yang mulai menyelimuti, lampu-lampu taman menyala otomatis, menciptakan cahaya hangat yang mengingatkan mereka bahwa setelah kegelapan terpanjang sekalipun, cahaya akan selalu kembali. Dan keluarga Hadiwiryo yang telah melalui kegelapan terpanjang dalam hidup mereka, kini hidup dalam cahaya cinta yang tidak akan pernah padam. Pendengar yang budiman, kami berharap kisah keluarga Hadiwiryo telah menyentuh hati Anda. Untuk mengikuti perjalanan emosional ini, kami telah
menyiapkan daftar putar khusus dengan cerita-cerita yang sama menariknya. Temukan di sini dengan mengklik di sebelah kiri Anda. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan. Jangan lewatkan konten kami berikutnya. Kami menunggu Anda di kolom komentar.